Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali ya di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita masih membahas tentang 100 soal Pancasila ya untuk ujian tertulis perangkat desa. Kita ke part yang kelima ya, part yang terakhir nomor 81 sampai dengan 100. Nah, untuk bentuk-bentuk soalnya ya teman-teman, ini memang menurut saya cukup sulit juga dan cukup kita menggunakan logikanya juga ya. Itu bentuk soalnya bukan hanya menyebutkan tanggal, misal terbentuknya Pancasila itu tanggal berapa, terus PPU PKI dibentuk tanggal berapa. Itu soal-soal yang terlalu mudah, jadi itu memang jarang keluar ya. Yang sering keluar ya memang soal-soal yang panjang dan membahas kayak contoh makna ya, Persila itu apa, seperti itu. Jadi kalau misal tanggal-tanggal itu memang terlalu mudah ya, jadi memang jarang keluar seperti itu ya. Dan bagi teman-teman yang mau minta softfile-nya ya, silakan nanti klik saja link di deskripsi untuk terhubung dengan admin channel Lilik Wiji. Oke, kita langsung lanjut saja ya ke nomor 81 ya. Secara ilmiah populer, Pancasila dapat dikaji sebab syarat-syarat ilmiah teksnya dimiliki oleh Pancasila sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali A. Objek, B. Metode, C. Sistem, D. Empirisme. Jawabannya adalah yang B ya, metode ya. Ini kecuali ya, jadi yang B, metode. Lanjut ke 82. Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah A. Memperdalam pengetahuan dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. B. Menangkal budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perantara teknologi. C. Perwujudan dan pelaksanaan setiap warga negara dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. D. Sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya. Jawabannya adalah yang D ya, sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya. Lanjut nomor 83. Sidang BPUPKI pertama mengkaji tentang dasar negara yang akan dijadikan landasan pada saat Indonesia merdeka. Pada saat itu, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan A. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial. B. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan. C. Nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. D. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, peri kemanusiaan, dan ketuhanan. Jawabannya adalah yang C ya, nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjut nomor 84. Dasar negara dikaji pada dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. PPKI dibentuk pada A. 7 Agustus, B. 1 Juni, C. 10 Juli, D. 18 Agustus 45. Jawabannya adalah yang A ya, 7 Agustus 45. Lanjut nomor 85. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki makna sebagai A. Kristalisasi nilai, B. Pedoman hidup,
C. Karakteristik bangsa. D. Kepribadian bangsa. Jawabannya adalah yang A ya, kristalisasi nilai. Lanjut nomor 86. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarkis dan piramidal. Hal ini merupakan A. Sumber kebudayaan bangsa. B. Filter bagi masuknya budaya asing. C. Ciri dan karakteristik bangsa. D. Petunjuk pelaksana peraturan. Jawabannya adalah yang C ya, ciri dan karakteristik bangsa. Lanjut 87. Hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar terkandung 4 hubungan seperti di bawah ini, kecuali A. Ditetapkannya dasar negara Pancasila. B. Negara Indonesia ialah berbentuk republik. C. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. D. Keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila. Jawabannya adalah yang D ya, keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila. Lanjut 88. Perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya, dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur, atau sebaliknya. Perwujudan kesadaran tersebut adalah berbentuk A. Konsep hidup. B. Akal sehat. C. Norma. D. Nilai. Jawabannya adalah yang B ya, berbentuk akal sehat. Lanjut nomor 89. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni A. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. B. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi. C. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat dan tercermin pada mental dan batin pelaku. D. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari. Jawabannya adalah yang C ya, sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat dan tercermin pada mental dan batin pelaku. 90. Sumber tertib hukum yang dianut di dalam negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali A. Undang-Undang Dasar sementara. B. Proklamasi. C. Undang-Undang Dasar. D. Dekret. Jawabannya adalah yang B ya, proklamasi. 91. Pengertian Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian adalah A. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan bangsa lain. B. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. C. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menunjukkan keutuhan Indonesia sebagai bangsa dan negara. D. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang membedakannya dengan paham-paham lainnya yang dianut bangsa-bangsa lain. E. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menjadi pemersatu segenap rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang B ya, Pancasila sebagai jiwa bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. 92. Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bertujuan untuk A. Menghindarkan terjadinya perpecahan antar sesama warga. B. Menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. C. Mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda, adat, kebiasaan, dan bahasanya. E. Memberikan kesadaran dan pemahaman kepada segenap rakyat Indonesia akan leluhuran dan
kebesaran leluhur bangsa Indonesia pada masa lampau? Jawabannya yang A ya, menghindarkan terjadinya perpecahan. 93. Manusia perlu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alasan keperluan tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Menyadari bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta alam semesta berikut seluruh isinya. B. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini akan berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan agama yang berbeda-beda. D. Menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya sandaran hidup bagi manusia. E. Menyadari bahwa sesungguhnya manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi penanggung jawab kebenaran mutlak. Jawabannya adalah yang C ya. Menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan agama yang berbeda-beda. Lanjut 94. Selaku ideologi, Pancasila bukan ideologi yang statis, baku, dan kaku, melainkan ideologi yang mampu mengembangkan pemikiran baru, segar, dan berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila merupakan ideologi yang A. Dinamis, B. Terbuka, C. Persuasif, D. Transparan, E. Progresif. Jawabannya adalah yang B ya, ideologi yang terbuka. Lanjut 95. Lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan tersebut tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yaitu pasal A35, B36, C36A, D36B, E36C. Jawabannya adalah yang C ya, 36A. Lanjut 96. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? A. Kebudayaan daerah yang ternama hingga dikenal meluas secara nasional. B. Kebudayaan daerah asli yang benar-benar berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. C. Kebudayaan daerah yang dikenal meluas secara nasional karena tidak tercampur dengan kebudayaan dari daerah lain. D. Kebudayaan daerah yang mudah berkembang hingga pada gilirannya dikenal meluas secara nasional. E. Kebudayaan daerah yang sudah berbaur dengan kebudayaan dari daerah lain. Jawabannya adalah yang E ya, kebudayaan daerah yang sudah berbaur ya dengan kebudayaan dari daerah lain. Lanjut 97. Sikap yang sesuai dengan demokrasi Pancasila pada saat mendengarkan putusan musyawarah adalah A. Menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. B. Mendukung agar semua dari kehendak orang banyak. C. Pasrah karena rangkuman dari kehendak orang banyak. D. Bersikap netral sehingga tidak menimbulkan pertentangan. E. Adil dan bijaksana agar dapat menguntungkan orang lain. Jawaban yang A ya, menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lanjut 98. Makna peringatan hari-hari besar keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Terciptanya toleransi antar umat beragama. B. Rakyat Indonesia menganut bermacam-macam agama. C. Jaminan kebebasan beragama dari negara. D. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. E. Menghayati kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya adalah yang D ya, meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang D. Lanjut 99. Salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang Harkamnas adalah A. Mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh. B. Berjuang untuk meraih cita-cita masa depan. C. Membantu TNI Polri untuk memberantas kejahatan. D. Memberikan harta benda demi bangsa dan negara. E. Rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara.
Jawabannya adalah yang E ya, rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara. Terakhir nomor 100. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum pada A. Pidato Mohyamin, B. Piagam Jakarta, C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, E. Mukadimah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Jawabannya adalah yang D ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke ya, selesai 100 soalnya ya teman-teman. Dan saya sarankan untuk teman-teman ya, perbanyak silaturahmi dengan perangkat yang sudah jadi, atau yang lebih bagus lagi yang baru jadi ya, yang terbaru ya. Karena mereka ya pasti ya tahulah sudah mengalami di lapangan seperti apa. Jadi kita minta untuk sharing ilmu ya, sharing ilmunya apa saja soal-soal yang tipe-tipe soal yang keluar, seperti itu ya. Dan jangan malu ya, karena nanti kan kita selain silaturahmi mau nambah teman, nambah saudara. Seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Nanti kalau nggak subscribe bisa saja ketinggalan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih ya, thank you ya buat teman-teman. Dan untuk info lebih lanjutnya cek di deskripsi ya, di situ ada link-link yang mungkin penting untuk teman-teman tahu. Oke, berjumpa lagi ya nanti di video selanjutnya bersama Lilik Wiji ya. Sampai jumpa.